Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang al-ibarat fit ta'aruf atau ungkapan dalam perkenalan. Kita harus tahu ada di sana beberapa ungkapan yang akan kita gunakan ketika kita akan berkenalan dengan seseorang, terutama khususnya bagi siswa baru. Maka ini perlu diketahui supaya lancar dan supaya mudah ketika berkenalan dengan teman yang baru dia kenal. Baiklah, kita mulai. Sebelumnya kita baca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ungkapan yang pertama yaitu A. Memahami ucapan pertemuan dan berkenalan. Di sini ada 10 beberapa ungkapan yang akan kita gunakan ketika kita bertemu dan berkenalan. Tahiyatul liqa wa ta'aruf. Tahiyat salam, al-liqa bertemu, wa ta'aruf dan berkenalan. Yang pertama adalah assalamualaikum. Ini sudah familiar untuk kita. Kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, otomatis kita akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu digarisbawahi untuk salam assalamualaikum, ketika kita mengucapkan salam, maka hendaknya kita menjawab dengan salam yang lebih panjang atau sama minimal. Contoh di sini menggunakan assalamualaikum, otomatis kita minimal menjawab waalaikumsalam, atau kalau lebih baik lagi maka ditambah seperti dalam contoh di slide ini, yaitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau arti dari assalamualaikum sendiri yaitu assalam, yaitu keselamatan, alaikum, semoga keselamatan atas kalian. Ini adalah sebuah doa. Adapun jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta berkah Allah Subhanahu wa taala terlimpah juga untuk kalian. Seperti itu. Terus kemudian yang sering salah ketika kita mengucapkan jawaban dari assalamualaikum yaitu membaca waalaikumsalam. Seharusnya yaitu dihidupkan huruf mimnya. Yang benar adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Oke, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang kita masuk ke ahlan wa sahlan. Ini bisa menggunakan ahlan wa sahlan atau juga marhaban. Artinya selamat datang. Kalau ada yang mengucapkan seperti itu, maka jawabannya ahlan bik. Selamat datang juga. Misalkan ahlan wa sahlan. Kemudian jawabnya ahlan bik. Atau pakai yang marhaban. Marhaban. Jawabannya juga sama. Ahlan bik. Seperti itu. Yang nomor 3, sobahul khair. Ini ketika di pagi hari kita gunakan sobahul khair, yang artinya selamat pagi. Nanti jawabannya adalah sobahun nur, selamat pagi juga. Oke, itu simpel sekali. Selanjutnya yang nomor 4, naharuka sa'id. Kalau sudah masuk waktu siang, maka memakai naharuka sa'id, selamat siang. Kemudian jawabannya sa'idun mubarak, selamat siang juga. Kemudian yang nomor 5, sebelumnya yang nomor 4 ini, naharuka sa'id. Ini arti dari kata perkatanya itu adalah naharuka, siangmu sa'idun, bahagia. Maksudnya semoga siangmu bahagia. Kemudian jawabannya, karena kita didoakan, maka jawabannya sa'idun mubarak. Amin, semoga penuh dengan kebahagiaan dan mubarak, penuh dengan keberkahan. Selanjutnya adalah nomor 5, masaul khair. Ini digunakan untuk sore hari, artinya selamat sore. Kemudian jawaban kita adalah masaun nur, selamat sore juga. Ini hampir sama dengan yang selamat pagi. Kemudian yang nomor 6, lailatun sa'idah. Jawabannya sa'idah mubarakah. Ini hampir sama dengan selamat siang. Cuma kalau selamat siang ini pakai sa'id karena naharuka
itu laki-laki. Adapun yang Lailah di sini karena perempuan maka pakai Sa'idah. Artinya selamat malam. Jawabannya adalah Sa'idah Mubarakah. Saya ulang, Lailatun Sa'idah. Jawabnya Sa'idah Mubarakah. Selamat malam juga. Sekarang nomor 7. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Ini untuk menanyakan kondisi atau kabar dari seseorang. Maka jawabannya adalah bi khair walhamdulillah. Bisa seperti itu atau menggunakan yang satunya. Bi khair tamam. Atau hanya cuma tamam saja, itu sudah cukup. Bi khair walhamdulillah ini artinya adalah alhamdulillah baik. Atau yang tamam ini artinya adalah sempurna. Jadi kalau ketika ditanya kaifa haluk, maka jawabnya bi khair walhamdulillah. Atau kaifa haluk tamam. Itu sudah cukup. Kaifa haluk ini untuk menanyakan kabar di waktu bebas. Adapun kalau kita ingin lebih spesifik untuk bertanyanya, ketika di pagi hari maka kita bertanya pakai yang nomor 8. Kaifa asbahta? Bagaimana kabar pagimu? Jawabannya alhamdulillah asbahtu bi khair. Alhamdulillah bagiku baik. Ini untuk menanyakan kabar tapi di waktu pagi, yaitu kaifa asbahta? Alhamdulillah asbahtu bi khair. Seperti itu. Selanjutnya nomor 9. Kaifa amsaita? Ini menanyakan kabar tapi ketika di sore hari. Kaifa amsaita? Bagaimana kabar soremu? Jawabannya adalah alhamdulillah amsaitu bi khair. Alhamdulillah soreku baik. Seperti itu. Ini untuk yang pagi sama sore. Kemudian kalau yang nomor 10 yang terakhir, ini untuk menanyakan kondisi atau kabar secara umum sama seperti yang nomor 7. Kaifa tasirul umur? Bagaimana kabar urusanmu? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah baik. Intinya adat di Arab itu memang ada istilah namanya mujamalah atau basa-basi. Maka di sini kalau kalian mendapati perbedaan satu sama lain itu bukan karena apa, tapi emang adatnya seperti itu. Adatnya adalah basa-basi. Tapi yang dimaksud itu adalah satu, mengucapkan selamat, mengucapkan kabar, menanyakan kabar. Tapi ungkapannya itu beda. Seperti itu. Oke, ini untuk ungkapan yang pertama. Sekarang kita lihat materi selanjutnya adalah menyebutkan asal diri dan menanyakan lawan bicara. Kalian pasti berasal dari berbeda, daerah yang berbeda dan kota maupun provinsi yang berbeda-beda pula. Nah, ini kita akan belajar bagaimana kira-kira cara menyebutkan asal diri kita, kemudian menanyakan teman kita, lawan bicara kita, dari mana asalmu? Lah, kalau dalam bahasa Arab seperti apa? Maka contohnya adalah al-mithal al-awwal. Contoh yang pertama. Di sini ada dua orang namanya Aziz, yang kedua namanya Hasan. Aziz bilang, "Ana min Malang, Jawa Syarqiyah. Wa min aina anta ya Hasan?" Si Aziz bicara, "Saya dari Malang, Jawa Timur. Dari mana asalmu wahai Hasan?" Hasan menjawab, Ana min Medan, Sumatera Syamaliyah. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Jadi yang perlu digarisbawahi ketika kalian ingin mengucapkan asal diri kalian, maka menggunakan min yang artinya dari. Ana min bla bla bla. Misalkan di sini adalah Ana min Malang karena dia dari Malang. Kemudian Malang itu provinsinya apa? Jawa Timur. Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu semuanya tidak perlu dibahasa Arabkan. Sebut seperti nama aslinya. Yang perlu kita bahasa Arabkan itu adalah arahnya. Itu di timur, tengah, barat, utara, atau selatan. Itu yang perlu dibahasa Arabkan. Begitu caranya. Selanjutnya, ini cara mengucapkan atau menyebutkan asal diri kita.
Kalau kita menanyakan asal dari lawan bicara kita, maka selanjutnya ini adalah wa min aina anta ya Hasan? Dari mana asalmu wahai Hasan? Menggunakan min aina anta itu untuk menanyakan dari mana kamu. Kemudian tinggal menyebut siapa yang diajak bicara, ya Hasan kalau di sini. Si Hasan pun menjawab, ana min Medan, saya dari Medan. Lah, ini juga ya anak-anak. Jadi kalau ada nama-nama itu sebut aslinya, nggak perlu dibahasa Arabkan. Seperti di sini Medan, maka ya sebut aja Medan. Atau nggak gitu Malang di sini. Malang di sini kan ditulis pakai nun sama jim, maka nggak pakai Malanj gitu. Enggak, tapi cukup saya dari Malang. Sudah cukup. Karena kalau kita nyebut pakai bahasa Arab itu malah bikin orang yang dengar malah bingung nanti. Selanjutnya Medan tadi Medan, Sumatera. Lah maka ini tulisannya Sumataro. Kita nggak usah baca Sumataro Asyamaliyah, bukan ya, tapi cukup baca Sumatera Asyamaliyah. Asyamaliyah itu apa? Utara. Nanti kita akan belajar arah di materi selanjutnya di sini. Sudah sampai sini paham? Akan lebih paham lagi? Kita akan lihat contoh yang kedua. Di sini ada al-misal asani, contoh yang kedua. Kalau tadi Aziz, sekarang namanya Azizah. Kalau tadi Hasan, sekarang Hasanah. Berarti yang awal tadi contoh untuk laki, kalau yang sekarang berarti contoh untuk yang perempuan. Azizah bilang, ana min Yogyakarta, Jawal Wusto. Wa min aina anti ya Hasanah? Azizah cerita ke Hasanah, saya dari Yogyakarta. Di mana Yogyakarta itu? Jawa Tengah. Kemudian dia tanya balik ke Hasanah, dari mana asalmu wahai Hasanah? Hasanah pun menjawab, ana min Banjarmasin. Ana min Banjarmasin, Kalimantan Al-Janubiyah. Saya dari Banjarmasin. Di mana Banjarmasin itu? Kalimantan Selatan. Kalimantan Al-Janubiyah. Janubiyah itu adalah selatan. Wusto ini adalah tengah. Seperti itu. Nanti kalian tinggal bertanya boleh atau mencari sendiri. Misalkan kalian dari Aceh, misalkan ya. Aceh itu berarti Sumatera mana? Sumatera Utara. Seperti itu. Atau mungkin ada yang dari Bandung. Bandung itu Jawa mana? Jawa Barat. Nah, tinggal caranya seperti itu. Kalian nyebut kota dan provinsinya. Baiklah, anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu al-ittijah, arah mata angin. Ini untuk memudahkan kalian mengungkapkan dari mana asal kalian, biar tidak bingung. Saya dari Jawa Timur. Ana min Jawa Timur, masa itu? Bukan, karena ini bahasa Arab. Jadi kalian harus tahu timur itu kemana, apa bahasa Arabnya, barat itu apa bahasa Arabnya. Seperti itu. Adapun nama kota kalian itu nggak perlu tahu bahasa Arabnya karena memang sudah nama. Baiklah selanjutnya. Nah, di sini sudah kita lihat kita mulai dari tengah. Wusto ini tengah. Berarti kalau Jawa Tengah, Jawal Wusto. Adapun yang ke atas ini berarti utara. Syamal ini utara. Kalau Syamaliyah ini untuk yang perempuan. Misalkan Jawa, kok Jawa Utara, nggak ada Jawa Utara ya. Kalimantan Utara misalkan. Berarti Kalimantan Asyamaliyah. Ini pakai yang Syamaliyah. Kalau Syamal saja itu utara. Kalau Syamaliyah ini utara tapi untuk yang perempuan. Lah semua nama itu dihukumi perempuan. Jawa, Al-Wusto, misalkan Kalimantan, ya Asyamaliyah. Jadi pakai yang bawah ini. Selanjutnya kita ke kanan. Ke kanan ini berarti syarqiyah. Syarq itu timur. Maka Jawa Timur, Malang Jawa Timur itu adalah Malang Jawa Asyarqiyah. Pakai yang bawahnya ini. Oke. Selanjutnya barat. Ini adalah Ghurb. Kalau pakai kota berarti Ghurbiyah.
Jawa al-Gharbiyah, Jawa Barat. Selanjutnya yang terakhir adalah selatan, Janub. Kalau pakai kota berarti Janubiyah. Contohnya Kalimantan Selatan berarti Kalimantan al-Janubiyah, seperti itu. Sangat mudah. Intinya kita harus tahu arahnya kemana, maka tinggal menambahi nama kota atau nama provinsi kita dengan arah mata angin ini. Sudah. Ini untuk materi al-ittijah, arah mata angin. Selanjutnya adalah materi tentang menyebutkan dan menanyakan kewarganegaraan. Kita kan tadi sudah belajar asal kita. Saya dari Malang, Jawa Timur. Lah, tapi kan belum menyebutkan warganegaraannya dari mana? Dari Indonesia kah? Atau dari Malaysia kah? Atau mungkin ada yang dari Arab kah? Atau mungkin ada yang dari Inggris kah? Seperti itu, maka caranya adalah sebagai berikut. Ini ada contoh langsung. Al-misal al-awwal, contoh yang pertama. Ini ada namanya Budi, ada yang kedua namanya Johan. Yang pertama si Budi bilang, ana min Indonesia. Ana Indonesia. Saya dari Indonesia, ana Indonesia. Saya berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian dia bertanya, ma jinsiyatuk, apa kewarganegaraanmu? Si Johan menjawab, ana Saudi. Saya berkewarganegaraan Saudi Arabia. Jadi di sini yang perlu kalian tahu adalah cara menyebutkan asal negara itu tinggal menambahi huruf min. Saya min. Kalau dari Indonesia ya Indonesia. Ana min Indonesia. Atau Inggris. Ana min Inggris. Atau dari Malaysia. Ana min Malaysia. Seperti itu. Adapun warga negara ini tinggal menambahi huruf ya di akhirnya. Nanti ada caranya sendiri ya. Selanjutnya ini contoh pertama. Contoh yang kedua. Ini terjadi antara Vita dan Aisyah. Vita cerita, ana min Malaysia. Ini tadi contoh yang dari Malaysia. Ana min Malaysia. Ana Malaysiatun. Saya dari Malaysia. Saya berkewarganegaraan Malaysia. Kemudian tanya, ma jinsiyatuk, apa kewarganegaraanmu? Aisyah pun menjawab, ana Misriyah. Saya berkewarganegaraan Mesir. Ternyata Aisyah ini dari Mesir, sedangkan Vita dari Malaysia. Yang perlu kita cermati lagi di sini adalah nama negara sama warga negara itu berbeda. Malaysia di sini ini adalah nama negaranya. Tapi kalau kepingin menyebutkan kewarganegaraannya maka berubah menjadi Malaysiatun, seperti itu. Lah, untuk lebih jelasnya kita akan belajar cara membuat warga negara. Itu bagaimana? Selanjutnya adalah materi tentang al-jinsiyah, kewarganegaraan. Ini cara membentuk kewarganegaraan kita biar lebih mudah. Yang perlu kalian perhatikan di sini kita harus tahu yang namanya ismul bilad, nama negaranya terlebih dahulu. Di sini ada contoh Indonesia. Ini nama negara Indonesia. Nomor 2 negaranya bernama Yaban atau negara Jepang. Kemudian selanjutnya kita kalau sudah tahu nama negaranya, kita tinggal merubah menjadi kewarganegaraan. Dengan cara apa? Yaitu dengan an-nisbah atau penisbatan. Penisbatan itu maksudnya adalah menambahkan huruf ya kalau itu laki-laki, kalau perempuan maka ditambah huruf ya plus tak marbutoh. Contohnya di sini muzakkar yang laki-laki. Ini kan Indonesia negara. Maka negara ini kita tinggal menambah huruf ya di akhirnya sehingga menjadi Indonesiun. Ini sudah beda. Kalau Indonesia artinya negara Indonesia, tapi kalau Indonesiun
itu adalah warga negara Indonesia, bukan negaranya lagi. Kemudian ini kalau laki, kalau perempuan ditambah apa tadi? Ya sama tak marbutoh, sehingga berubah menjadi Indonesiatun. Maka artinya adalah warga negara Indonesia, tapi yang untuk perempuan. Ini kalau Indonesia. Kalau dari negara lain, contohnya dari Yaban misalkan, negara Jepang. Kalau laki maka kita tinggal menambah huruf ya di akhirnya sehingga berubah menjadi Yabaniyun, berarti adalah warga negara Jepang. Kalau perempuan menambahkan huruf ya sama tak marbutoh, yaitu berubah menjadi Yabaniyatun, menjadi warga negara Jepang. Tapi untuk yang perempuan, kita lihat lagi ke contoh yang sudah kita baca tadi. Nah ini, di sini kan sudah ada Indonesia. Karena Budi ini laki-laki, maka di sini dia menyebut ana Indonesiun, saya berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian Johan ini laki, Su'udiyun. Su'ud itu adalah negara Saudi Arabia, kalau Su'ud saja. Kalau ada ya di akhirnya bertasydid, maka itu ada maksudnya berkewarganegaraan Saudi Arabia. Tapi untuk laki. Kalau perempuan berarti gimana jadinya? Ana Su'udiyatun. Ada ya sama tak marbutoh, berubah menjadi ana Su'udiyatun. Berarti berkewarganegaraan Saudi Arabia, tapi untuk orang perempuan. Contoh selanjutnya adalah Vita. Vita ini dari Malaysia. Malaysia di sini adalah nama negara. Kemudian kewarganegaraan dia maka berubah menjadi Malaysiatun. Di sini ada ya sama tak marbutoh. Itu menunjukkan kalau ini yang dimaksud adalah warga negara, bukan negaranya. Terus kalau kira-kira kalau ingin dirubah menjadi laki, bagaimana kira-kira caranya? Maka tak marbutohnya dihilangkan sehingga berubah menjadi ana Maliziyun. Itu berarti saya berkewarganegaraan Malaysia. Yang terakhir ana Misriyah. Aisyah ini kan perempuan, makanya dia menyebut Misriyah. Adapun Misr sendiri, Misrun nggak pakai ya sama tak, itu adalah negara Mesir. Berhubung ini ada ya sama tak marbutoh, ini berarti yang dimaksud adalah warga negara Mesir. Ini perempuan. Tapi kalau misalkan yang bicara itu laki-laki, maka nggak pakai tak marbutoh, cukup ana Misriyun, saya berasal dari Mesir, atau saya berkewarganegaraan Mesir. Itu kalau laki-laki. Seperti itu caranya. Jadi kalau secara lengkap, kalau kita ingin memperkenalkan kita kepada teman kita, asal kita secara lengkap, maka adalah caranya mulai awal sampai akhir tadi digabung. Saya dari Malang, Jawa Timur, Indonesia, misalkan gitu ya. Maka ana min Malang, Jawa Syarqiyah, Indonesia. Ana Indonesi. Artinya tadi saya berasal dari Malang, Jawa Timur, Indonesia. Titik, habis itu ana Indonesi. Saya berkewarganegaraan Indonesia. Seperti itu. Gampang sekali, oke? Dan ini nggak hanya terjadi untuk negara. Apapun kalau dikasih penisbatan tadi, maka menjadi bangsa tadi. Misalkan orang Madura. Orang Madura kalau ingin nyebut saya ini aslinya atau berkebangsaan Madura, cukup ana Maduri. Ana Maduriyun. Saya ini berkebangsaan Madura. Itu kalau laki. Kalau perempuan, ana Maduriyatun. Saya berkebangsaan Madura. Kalau Madura sendiri itu berarti nama daerahnya. Tapi kalau ingin menyebut diri kita berbangsa Madura langsung, maka cukup ana Maduriyun atau ana Maduriyatun. Hakata. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk
tugas insya Allah akan saya sampaikan atau akan saya berikan di pertemuan selanjutnya. Ini untuk pertemuan hari ini saja cukup. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan setelah kalian menyimak penjelasan video berikut ini. Baiklah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.